Selamat pagi, Bu Ina. Selamat pagi, Bu Gimana Tere. kabarnya, Ibu Ina? Kabar baik, Bu Tere. Oke, puji Tuhan ya. Jadi bagaimana nih Bu Ina kemarin itu kan Bu Ina sudah melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi hari ini kita berbicara seperti ini, berbincang-bincang. Mungkin ada hal yang ingin Ibu Ina sampaikan tentang apa begitu? Ya, terima kasih, Bu Tere. Mungkin kemarin saya mengajar, mungkin Ibu Tere sudah mengamati sendiri. Jadi waktu saya mengajar mungkin kendalanya sedikit karena anak-anak, mungkin karena mereka masih bingung karena pertama dengar itu materi mungkin, atau mungkin karena masih bingung apa itu hak dan kewajiban. Mereka kan bingung haknya di mana atau kewajiban di mana, jadi agak agak bingung. Tapi setelah dijelaskan ya mereka mengerti, jadi berjalan dengan lancar. Baik, berarti tujuan dari kegiatan kita berbincang-bincang pada hari ini, apa yang ingin Ibu Ina peroleh setelah nanti kita berbincang-bincang? Ya mungkin yang saya mau peroleh mungkin supaya saya mengajar ke depannya lebih baik. Gitu, oke. Iya, baik, Ibu Ina. Jadi memang betul kemarin ya saya sudah mengamati, melihat proses pembelajaran dan memang ada hal-hal terkait kemarin sasaran yang Ibu Ina sampaikan kepada saya juga itu sudah terpenuhi dengan baik. Hanya memang ada bagian-bagian yang perlu kita konfirmasi lagi begitu. Nah, kemarin Ibu Ina menyampaikan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, begitu. Nah, kemudian Ibu Ina sudah menyampaikan sejumlah persiapan. Mungkin Ibu Ina bisa menceritakan bagaimana akhirnya persiapan yang dilakukan itu berdampak atau pelaksanaannya itu seperti apa? Ya, persiapannya saya mulai dari model ajar dulu yang pertama. Yang kedua, setelah saya lihat materinya di buku, ternyata hak dan kewajiban itu memang kalau anak-anak tidak lihat langsung atau tidak menonton langsung, mereka mungkin kurang mengerti, atau kalau dikasih nonton mungkin lebih cepat mengerti. Jadi saya saya usahakan cari video di YouTube. Jadi saya dapat video di YouTube tentang hak dan kewajiban. Jadi membantu saya untuk menjelaskan itu hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Ya, baik. Memang kemarin pada saat Ibu Ina menunjukkan video, saya lihat anak-anak itu sangat tertarik begitu ya dengan video yang ditampilkan terkait materi tadi yaitu hak dan kewajiban. Nah, itu sangat baik Ibu Ina. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya sendiri, bagaimana nih apa yang Ibu Ina rasakan ketika kemarin menyampaikan pembelajaran dengan strategi diferensiasi? Saya rasa mungkin pakai diferensiasi ini bagus sebetulnya, karena saya lihat karena ini pembelajaran diferensiasi kan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kemarin itu saya coba buatkan mereka buat drama supaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka yang berperan sendiri, ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru. Ya. Oke, memang luar biasa sekali. Kemarin saya lihat kelasnya sangat aktif begitu ya, anak-anak juga yang mungkin awalnya mereka bingung apa itu hak dan kewajiban, tapi ketika Ibu Ina melakukan diferensiasi sangat menarik, sangat bagus begitu ya. Kemudian bagaimana perasaannya Ibu Ina setelah akhirnya melakukan sejumlah persiapan, kemudian melakukan diferensiasi ini seperti apa perasaannya Ibu Ina? Yang pastinya pasti senang karena lihat mereka juga aktif, sangat antusias. Apalagi waktu mereka memain peran itu, malah mereka berampas, ibu saya juga. Jadi kan mereka tidak kebagian semua. Jadi saya bilang mereka yang lain berikutnya. Iya, begitu. Berarti itu sesuatu hal yang baru begitu ya. Iya, jadi tentunya di sini ketika Ibu Ina merasa senang dengan melihat bagaimana anak-anak sangat aktif dalam pembelajaran, mungkin juga masih ada hal yang ingin Ibu Ina tingkatkan berikutnya, itu misalnya dalam hal apa? Mungkin saya mungkin lebih menguasai lagi pembelajaran di diferensiasi itu, karena mungkin karena saya juga baru, mungkin saya belum terlalu menguasai. Iya, baik. Nah, terkait dengan ingin menguasai pembelajaran diferensiasi lagi berikutnya, mungkin ada yang lebih spesifik lagi bagian apa di diferensiasi itu yang ingin Ibu Ina pelajari atau ingin menguasai lebih lanjut? Ya, mungkin yang saya lebih
ingin pelajari itu bagaimana supaya anak-anak itu memenuhi dengan kebutuhan. Mungkin dengan cara saya lebih dekat kepada mereka, atau dengan cara lain mungkin nanti saya ke depannya saya bisa pelajari. Mungkin ada ibu Tere mungkin sebentar bisa bantu. Iya, baik. Jadi ingin supaya lebih dekat lagi dengan murid, supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, seperti itu. Ya. Kemudian saya ingin mendengar lagi bagaimana selama ini proses pembelajaran yang terjadi di kelas 3. Maksudnya ketika Ibu Ina sebelum menerapkan diferensiasi dengan setelah menerapkan diferensiasi itu seperti apa? Mungkin ada media yang digunakan atau metodenya seperti apa? Lalu dampak terhadap siswanya itu seperti apa begitu? Mungkin selama sebelum menggunakan pembelajaran diferensiasi, selama ini saya menggunakan hanya gambar, habis itu buku. Tapi kalau diferensiasi ini kan mungkin kemarin saya usahakan ada videonya, jadi mungkin itu ada yang beda, mereka lihat langsung. Iya, betul. Baik, berarti terkait dengan penggunaan media ya. Nah, itu berarti terkait dengan diferensiasi konten begitu. Ya, jadi dalam pembelajaran diferensiasinya Ibu Ina ingin mempelajari terkait diferensiasi konten. Adakah hal-hal lain yang ingin Ibu Ina lebih pelajari lagi atau ingin ditingkatkan dari pembelajaran diferensiasinya? Sebenarnya masih pengen ke sana lagi, masih banyak, hanya bingung mau buat apanya. Sebentar saya mungkin Ibu Tere bisa kasih saya Ya, pandangan atau cara-cara lain. ya, baik. Saya ingin mendengar dulu apa sih yang Ibu Ina sudah miliki saat ini, mungkin dari segi kompetensi yang Ibu miliki, misalnya tadi Ibu sudah bisa mengambil video dari YouTube atau mungkin juga ada aset-aset atau mungkin hal-hal lain yang Ibu Ina miliki, ya bisa berupa perangkat ataupun juga keterampilan-keterampilan yang kira-kira mendukung dengan pembelajaran diferensiasi yang saat ini sudah Ibu miliki apa? Yang saya miliki mungkin hanya model ajar sama sama bermain peran tadi itu. Oke, berarti terkait dengan persiapan begitu yang sudah dibuat dan juga terkait dengan apa strategi pembelajaran seperti itu ya. Baik Ibu Ina, kalau misalnya terkait dengan keterampilan-keterampilan yang lain seperti tadi hubungannya dengan persiapan, apa yang sudah Ibu Ina miliki? Persiapan keterampilan mungkin Misalnya tadi terkait dengan video di YouTube atau mungkin ada apakah Ibu Ina pernah mempelajari misalnya platform teknologi yang lain misalnya atau permainan seperti wordball, quizzes atau apa begitu. ya pengennya karena mungkin saya pernah lihat itu kan pengennya mungkin Canva saja gitu ke depan. Ke depannya akan itu ya. Berarti itu rencananya begitu ya, Iya. rencana ingin mempelajari platform teknologi yaitu Canva ya. Iya. Nah, baik. Nah, apakah di sekolah ini ada tidak yang bisa membantu Ibu Ina untuk bisa mendapatkan keterampilan atau pemahaman tentang Canva itu sendiri? Ada teman-teman dulu, ada yang lebih bisa dari saya. Iya, baik. Nah, kalau dari Canva-nya itu sendiri, apa yang ingin Ibu Ina ketahui atau apa yang ingin Ibu Ina manfaatkan dengan menggunakan Canva? Karena yang saya tahu di Canva itu kita bisa buat video di situ, edit-edit gambar. Jadi mungkin saya bisa edit gambar atau video dan saya tayangkan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi rencananya seperti itu. Baik, Ibu Ina. Kalau misalnya saya sekarang bertanya dari angka 1 sampai 10 nih ya, misalnya terkait dengan kepuasannya atau apa, tadi kan senang katanya dalam pembelajaran itu Ibu Ina merasa ada di angka berapa sih setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi kemarin? 8 sampai 9. 8 sampai 9, wah luar biasa sekali ya. Jadi memang pembelajaran yang kemarin walaupun ya isinya baru disampaikan kepada murid-murid, kepada anak-anak, tetapi karena mereka antusias Ya. begitu akhirnya mungkin ya Bu Ina merasa saya puas dan senang ya. Dan terkait dengan rencana-rencana ini ya ini juga sangat baik. Jika tadi Bu Ina bertanya saya bingung mau mulai dari mana, ini rencana yang dibangun tadi sudah sangat baik. Nah, selain ingin memanfaatkan platform teknologi berupa Canva, adakah rencana-rencana lain yang ingin Ibu Ina lakukan agar dapat sampai pada
mempelajari strategi pembelajaran diferensiasinya? Mungkin saya mulai dari Canva dulu. Mulai dari Kalau Canva dulu. habis ini kalau suka saya mungkin baru beralih ke Iya. yang Oke, berarti ini masih pada ingin lebih mempersiapkan terkait dengan diferensiasi kontennya tadi ya. Betul, oke baik. Nah, kemudian tadi Bu Ina menyampaikan satu hal yang sangat menarik untuk saya, yaitu Bu Ina menampilkan drama bersama dengan anak-anak tadi ya. Berarti itu sudah ada pada diferensiasi apa menurut Ibu Ina? memenuhi kebutuhan anak. Memenuhi kebutuhan anak berarti ya kan diferensiasi itu ada 3 ya, ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah berarti Bu Ina sebetulnya di situ kalau saya amati itu sudah juga melakukan selain konten juga ada diferensiasi ya betul ya seperti itu. Jadi kalau saya melihat memang pembelajaran kemarin itu sangat luar biasa karena bukan hanya kontennya yang beragam, ada video, ada teks yang anak-anak baca kemarin sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar begitu yang bukan hanya satu macam, tapi ada juga perbedaan dari segi pelaksanaan asesmen yang betul-betul saya lihat itu dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka begitu ya. Mungkin Ibu Ina bisa menceritakan bagaimana prosesnya sehingga anak-anak itu bisa menampilkan drama kemarin. Mungkin yang pertama habis jelaskan materi, saya minta mereka ada tidak yang mau main drama. Drama apa Ibu? Drama tentang ini hak dan kewajiban. Mau, tapi caranya bagaimana Ibu? Jadi saya jalankan begini. Oh iya, nah, itu latihan. Mereka latihan, tapi mereka salut dan mereka juga antusias itu. Mereka malah di luar pikirannya saya begitu. Karena mereka bisa dengan antusiasnya mereka. Oh bisa, mereka latihan tidak lama. Oh, iya. Berarti apakah Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih sendiri? Iya, mereka memilih sendiri. Terus saya tanya, mana yang jadi siswa? Jadi mereka mana yang jadi ibu? Jadi mereka anak-anak. Berarti luar biasa ya di situ berarti Ibu ingin memenuhi kebutuhan murid tapi bukan atas inisiatif Ibu tetapi berdasarkan keinginan dari muridnya itu sendiri ya. Jadi sudah ada nampak di situ kepemimpinan muridnya karena mereka diberi kesempatan juga untuk memilih seperti itu. Ya, baik luar biasa sekali. Jadi di sini Bu Ina sudah tadi menyampaikan terkait dengan pembelajarannya kemarin, mengkonfirmasi sejumlah hal yang memang ingin supaya saya bantu diobservasi, yaitu terkait bagaimana pembelajaran diferensiasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan menurut pengamatan saya juga itu tadi bukan hanya terkait diferensiasi konten yang Ibu lakukan, tetapi juga ada diferensiasi dari segi produknya. Karena murid bukan hanya mengerjakan LKS ya kemarin ya ada LKS ya, ada LKS juga kemudian dipresentasikan, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk menampilkan dalam produk yang lain yaitu dalam bentuk drama tadi. Dan ternyata Ibu menyampaikan sangat baik tadi karena anak-anak bisa memilih sendiri begitu ya. Luar biasa sih ini. Saya juga sangat mendukung rencana yang akan Ibu Ina lakukan tadi terkait dengan aplikasi Canva-nya. Kemudian di sekolah ini menurut Ibu Ina ada tidak yang mendukung, maksudnya selain sumber daya manusia atau teman-teman guru yang bisa membantu Ibu Ina dalam belajar Canva, ada tidak hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Ina agar Ibu Ina dapat mempelajari Canva atau mungkin mempelajari hal-hal lain terkait diferensiasi? Mungkin dari segi ketersediaan perangkat ataupun jaringan dan yang lain-lainnya, bagaimana menurut Ibu Ina? Mungkin kita punya sekolah sekarang ada Chromebook, itu kita punya wifi mungkin saya gunakan. Baik Ibu, terkait dengan rencana ini kira-kira kapan Ibu Ina akan lakukan mulai untuk misalnya belajar terkait dengan Canva-nya ini? Saya awalnya maunya besok. Mulai besok ya luar biasa ya. Dan seterusnya. Ya memang sangat luar biasa ketika kita menyusun seperti ini sepertinya menggebu-gebu sekali ya. Jadi kita tidak mau menunda lagi, itu hal yang sangat baik ya betul. Kemudian berarti targetnya apa ya yang ingin Ibu Ina dapatkan dari rencana yang akan dijalankan? Targetnya ya paling bisa menguasai Canva, agar anak-anak senang, mengerti apa yang saya ajarkan. Iya.
berarti Ibu Ina berusaha untuk tetap melanjutkan pembelajaran diferensiasinya ya, Iya. diferensiasi konten dengan membuat berbagai konten bervariasi dari aplikasi Canva ini, seperti itu. Iya, baik. Kemudian selain mempelajari di sini di sekolah bersama dengan rekan-rekan guru, adakah rencana lain yang akan Ibu Ina lakukan kan mulai besok itu mempelajari Canva-nya itu bagaimana strateginya atau apa yang akan Ibu Ina lakukan dalam rangka mempelajari Canva-nya? Mungkin saya harus kumpul-kumpul foto dulu mereka, video rekam mereka, hasil itu baru saya coba buat. Berarti Mulai dari mengumpulkan situ. Iya. aset-aset dulu begitu ya, berupa foto ataupun gambar-gambar yang mendukung gitu ya. Baik, apakah ada rencana Ibu Ina untuk mengikuti semacam pelatihan-pelatihan atau webinar begitu terkait dengan pemanfaatan Canva ini? Iya, kalau ada mungkin webinar mungkin bisa ikut. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti nah itu kapan ya kira-kira Ibu Ina rencananya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar itu? Kapan saja kalau ada yang buka pasti ikut. Baik itu. Berarti sudah ada setidaknya ada 2 rencana tadi. Memang rencana besarnya terkait belajar dengan Canva ini, yaitu bisa belajar dengan rekan sekolah, mungkin mulai besok. Kemudian juga ada rencana berikutnya yaitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya terkait dengan Canva ini. Wah, ini sangat luar biasa nih Bu Ina. Saya sangat mendukung karena memang ya kita harus berusaha sekarang ya menjemput bola, istilahnya menjemput informasi karena sekarang ada tersedia berbagai sumber belajar, terutama terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini. Apalagi Ibu Ina dan anak-anak sudah merasakan langsung dampaknya, begitu. Nah, saya berharap nanti rencana-rencana ini juga dapat terwujud dan mudah-mudahan nanti di pembelajaran yang akan datang, Ibu Ina bersama murid-murid dapat langsung mempraktikannya, begitu, terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini. Baik, ya. Selamat Ibu Ina, sekali lagi terima kasih banyak untuk perbincangannya. Semoga bermanfaat ya pembicaraan kita pada pagi hari. Terima kasih banyak. Ya. Oke, luar biasa Ibu Tere. Saya sebagai pengajar praktik dari Ibu Tere mengapresiasi kegiatan pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Ina sudah mendampingi Ibu Tere dalam walaupun ini tagihan aksi nyata tapi memang harus dijalankan dan manfaatnya tidak hanya untuk Ibu Tere, mungkin untuk Ibu Ina. Baik, dari sesi pasca observasi tadi saya melihat kegiatan coachingnya ada banyak hal dan kompetensi yang terlihat dari Ibu Tere sebagai CGP. Jadi di sana Ibu Tere sudah memunculkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Ibu Tere sudah hadir seutuhnya buat Ibu Ina. Kemudian Ibu Tere juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang Ibu Ina sampaikan dan bahkan Ibu Tere mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Ina juga mampu untuk menjawab apa yang Ibu Tere harapkan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk kegiatan. Selamat pagi. Iya, terima kasih banyak.